bugar dan produktif. Bersama saya Yuliani Agustina, kita akan bersama berbincang dalam segmen Obsesi, obrolan sehat saat pandemi. Sahabat sehat, di tayangan perdana ini kita akan berbincang bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan telah hadir bersama kita di sini Dr. Gigi Maria Francisca yang akan bersama kita membahas masalah kesehatan gigi dan mulut di saat pandemi COVID-19 ini. Halo, apa kabar Bu Dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Dok ya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Dok. Di masa pandemi ini Dok, sahabat sehat Kecamatan Mentayang Selatan pada khususnya tentunya sangat takut, was-was untuk keluar rumah gitu Dok. Nah, apalagi di Kecamatan Mentayang Selatan ini kita ketahui sudah zona merah Dok ya. Gimana ini menurut Dokter? Karena di kecamatan kita ini sudah masuk dalam zona merah, yang berarti bahwa sudah terkonfirmasi ada pasien positif COVID-19, maka yang kita lakukan harus lebih waspada lagi, serta mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini antara lain sebisa mungkin untuk tetap diam di rumah, tidak berpergian, kecuali untuk hal yang memang penting dan mendesak sifatnya. Nah, apabila memang kita terpaksa pergi keluar rumah, maka harus memakai masker ya, dan mencuci tangan, memakai sabun dan air yang mengalir. Nah, serta menghindari kerumunan atau gerombolan ya, menjaga jarak, seperti itu. Jadi sahabat sehat, ini adalah protokol kesehatan yang sebenarnya mudah kita lakukan, tetapi memang kita perlu untuk mendisiplinkan diri, begitu ya Bu Dokter ya? Betul. Kita lanjut ya Bu ya. Di Puskesmas Samida itu saya dengar untuk pelayanan poli gigi sementara tidak beroperasi gitu ya. Bisa dijelaskan Dok alasannya? Baik, jadi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Samida ini terdiri menjadi 4 ya. Jadi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, pada masa pandemi ini, sejak tanggal 22 Maret 2020, untuk pengobatan secara kuratif dan rehabilitatif, sementara untuk poli giginya kami tidak bisa beroperasi karena mendapatkan himbauan dari PDGI Pusat untuk sementara tidak memberikan pelayanan dulu, kecuali untuk kasus-kasus yang darurat saja. Nah, tapi sedangkan untuk pelayanan yang preventif dan promotif kami tetap melakukan ya, jadi konsultasi tanya jawab tetap kami layani di Puskesmas dan juga online. Nah, jadi bisa melalui WhatsApp. Nah, nanti untuk konsultasi online bisa lewat WhatsApp yang ada di bawah sini atau nanti ada di akhir segmen ya. Itu pertanyaan akan dijawab secara gratis. Nah, seperti itu. Oke, artinya ini pelayanan tidak serta-merta tutup sama sekali ya, berarti kita tetap melayani secara online ya? Iya, kami melayani secara online karena memang harus lebih bersiap-siap lagi untuk pembukaan di masa tatanan baru atau yang lebih dikenal dengan new normal. Nah, Dok, ini di masa pandemi COVID-19 ini ya Dok ya, kalau misalkan kita tuh sakit gigi dengan keluhan yang sangat sakit, ngilu gitu, apakah ini berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh kita Dok? Baik, jadi apabila kita ini mengalami sakit gigi ya, maka sudah dapat dipastikan ada terjadi infeksi pada daerah rongga mulut. Nah, tentu sangat berpengaruh pada daya tahan tubuh kita karena mulut itu, rongga mulut dan gigi ya, adalah pintu masuk bagi saluran pencernaan. Jadi apabila ada infeksi dari virus, kuman maupun bakteri, itu dapat membuat tubuh kita untuk secara langsung membuat pertahanan ya, pertahanan atau perlawanan kepada bakteri-bakteri yang membahayakan tersebut. Oke, artinya kekebalan tubuh kita pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting ya Dok? Betul. Bisa kita dengan konsumsi makanan yang baik dan bergizi ya Dok ya? Iya, salah satu cara meningkatkan daya tahan tubuh yakni dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizinya seimbang.
ini pertanyaan terakhir ya Dok ya, mengingat waktu kita yang sangat singkat. Nah, ini mungkin sangat penting ya Dok dipertanyakan pada saat pandemi ini ya. Orang-orang yang susah untuk berobat gigi ke pelayanan kesehatan atau ke praktek-praktek dokter gigi yang memang kebanyakan tutup ya. Nah, jadi mungkin dokter bisa memberikan tips atau trik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut atau mengobatinya secara mandiri yang bisa dilakukan oleh sahabat sehat di rumah. Nah, jadi caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri, yakni dengan menyikat gigi rutin 2 kali sehari setiap pagi dan malam, ya. Dengan gerakan yang melingkar atau naik turun sehingga seluruh permukaan gigi dapat tersikat dengan baik, serta mengurangi tentu saja makanan yang manis dan lengket seperti permen, coklat, biskuit ataupun dodol, ya. Dan minuman-minuman bersoda itu juga merusak lapisan email gigi. Jadi sebaiknya kita sekarang lebih banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan kita. Lalu kalau untuk pengobatan, kalau kita tiba-tiba sakit gigi ya, bisa juga dengan berkumur air garam hangat ataupun dengan air rebusan daun sirih untuk mengurangi rasa nyeri pada gigi yang berlubang. Nah, ini tips yang menarik ya Dok ya, bisa dilakukan oleh sahabat sehat di rumah, yaitu berkumur dengan air garam dan rebusan air sirih. Ini mudah sekali ditemukan di pasaran ya Dok ya. Bisa. Air daun sirih tadi kita rebus terus kita kumur gitu. Iya, jadi obat herbal bisa kita gunakan pada saat masa pandemi ini. Dr. Gedi Maria Francisca mungkin bisa memberikan tips untuk masyarakat Kecamatan Mentaya Selatan dalam upaya pencegahan virus corona ini. Gimana Dok? Baiklah, telah dilakukan beberapa penelitian dan ditemukan metode yang efektif untuk pencegahan virus corona ini, yakni dengan berkumur dengan larutan hidrogen peroksida atau H2O2 dengan kadar atau konsentrasi 0,5 hingga 1%, dan bisa juga dengan larutan povidone iodin dengan konsentrasi 1% sebanyak 15 ml atau setara dengan 3 sendok makan. Nah, berkumurnya 3 kali sehari ya. Dan jangan lupa setelah berkumur kita tidak boleh makan atau minum dulu selama kurang lebih 15 menit supaya efek antiseptiknya lebih maksimal. Nah, seperti itu. Selain itu juga jangan sembarangan dalam mengkonsumsi obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter ataupun tenaga medis yang lain. Untuk hidrogen peroksida tadi dan povidone iodin ya Dok ya, itu bisa kita temukan di apotek sekitar kita Dok? Bisa, karena larutan hidrogen peroksida atau povidone iodin itu biasanya adalah bahan baku dari obat kumur ya. Jadi kalau beli obat kumur bisa dilihat kandungannya, apabila mengandung hidrogen peroksida ataupun povidone iodin sesuai dengan takarannya tadi, itu bisa kita gunakan ya. Di apotek ada maupun toko obat ataupun swalayan bisa kita dapatkan. Sahabat sehat, demikian obrolan kita di Bincang Kita dalam obsesi obrolan sehat saat pandemi. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan tema yang tidak kalah menariknya bersama narasumber kita yang lain. Salam sehat dari kami, sehat untuk kita, sehat untuk semua.